Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Permatasari dari Prodi Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang revenue dan profit. Sebelum memulai ke pembahasan, kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Setiap perusahaan atau organisasi didirikan dengan tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Cara perusahaan mendapatkan keuntungan adalah dengan memperoleh pendapatan dari hasil produk penjualannya, baik itu barang maupun jasa. Karena peran pendapatan sangatlah penting, maka dibutuhkan pengelolaan yang bijak. Perusahaan harus memahami bagaimana cara mengelola pendapatan dengan baik agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang akan dibahas di sini yaitu bagaimana hubungan antara pendapatan dan keuntungan, bagaimana cara mengukur keuntungan, bagaimana output dapat mempengaruhi pendapatan, dan apa kondisi yang memungkinkan suatu perusahaan harus berhenti. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Perbedaan revenue dan profit. Revenue yaitu pendapatan sebelum adanya pengeluaran, sedangkan profit adalah pendapatan setelah semua penghitung pengeluaran. Selanjutnya yaitu cara menghitung revenue. Total revenue. Menghitung total revenue merupakan metode yang paling dasar dan sederhana. Untuk menghitung total revenue sendiri yaitu TR sama dengan harga bunga dikali jumlah produksi. Untuk average revenue, untuk mencari pendapatan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan dapat menggunakan perhitungan rumus average revenue dengan membagi total pendapatan dengan nilai jumlah produk yang terjual. AR sama dengan total revenue dibagi jumlah produksi barang. Dan marginal revenue merupakan tambahan yang diperoleh dari tambahan tiap unit barang yang dijual. MR sama dengan tambahan TR dibagi jumlah barang yang terjual. Selanjutnya yaitu cara menghitung profit. Gross profit. GP sama dengan total laba bruto dibagi total pendapatan atau penjualan. Untuk net profit, NP sama dengan total laba bersih dibagi total pendapatan atau penjualan. Selanjutnya yaitu kurva pendapatan ketika harga tidak dipengaruhi oleh output perusahaan. Average revenue menunjukkan permintaan dan penawaran pasar, melihat suatu permintaan untuk satu perusahaan relatif kecil terhadap keseluruhan pasar. Perusahaan menghadapi kurva permintaan horizontal pada harga ini. Dan marginal revenue. Dalam kasus kurva permintaan horizontal, kurva pendapatan marginal akan sama dengan kurva pendapatan rata-rata karena menjual satu unit lagi dengan harga konsisten. Dan yang terakhir yaitu total revenue. Adanya pengaruh pendapatan total dari berbagai tingkatan penjualan dengan harga konsisten. Selanjutnya ada kurva pendapatan ketika harga bervariasi dengan output. Ketiga kurva TR, AR, dan MR akan terlihat sangat berbeda ketika harga bervariasi dengan output perusahaan. Jika perusahaan memiliki pasang pasar yang besar, ia akan menghadapi kurva permintaan yang menurun, yang artinya jika ingin dijual lebih banyak, maka harus menurunkan harga. Namun itu juga bisa dipilih untuk menaikkan harganya. Pendapatan rata-rata. Pendapatan rata-rata sama dengan harga. Oleh karena itu, jika harga harus diturunkan untuk menjual lebih banyak output, maka pendapatan rata-rata akan turun ketika output meningkat. Pendapatan marginal. Ketika perusahaan mengalami permintaan yang miring ke bawah, pendapatan marginal akan lebih kecil dari pendapatan rata-rata dan bahkan mungkin negatif. Dan pendapatan total. Saat pendapatan marginal menjadi negatif, maka pendapatan total akan turun. Selanjutnya ada pergeseran kurva pendapatan. Perubahan harga akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Peningkatan pendapatan ditunjukkan dengan pergeseran vertikal ke atas, penurunan dengan pergeseran ke bawah. Selanjutnya yaitu memaksimalkan profit. Maksimalisasi laba jangka pendek menggunakan kurva total. Jika negatif, perusahaan mengalami kerugian. Total keuntungan dimaksimalkan pada keluaran 3 unit, di mana terdapat kesenjangan terbesar di antaranya, pendapatan total dan biaya total. Dan maksimalisasi laba jangka pendek menggunakan kurva rata-rata dan marginal. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menemukan output yang memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, menggunakan kurva rata-rata untuk mengukur besarnya laba. Selanjutnya ada memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka panjang dimaksimalkan pada pertunjukan di mana PAH sama dengan MC jangka panjang. Ada arti profit. Normal profit adalah peluang pengambilan minimum yang harus dilakukan pemilik modal mereka. Normal profit termasuk dalam biaya.
dikenal dengan beberapa nama alternatif, laba supernormal, laba murni, laba ekonomi, laba abnormal, atau terkadang laba sederhana. Selanjutnya, meminimalkan kerugian. Mungkin tidak ada output dari mana perusahaan dapat menghasilkan laba. Dalam hal ini, keluaran dengan PAK sama dengan MC adalah keluaran yang meminimalkan kerugian. Dan ada berhentinya produksi. Produksi masih akan bisa berjalan jika perusahaan bisa membayar biaya variabelnya. Produksi diberhentikan jika perusahaan berada di shutdown point. Dan untuk penutup, kesimpulan dari materi ini yaitu pendapatan dan keuntungan memiliki hubungan karena laba perusahaan akan dimaksimalkan pada titik di mana ada kesenjangan terbesar antara total pendapatan dan total biaya. Cara menemukan titik keuntungan maksimum adalah dengan mencari output di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Setelah menemukan output ini, kita dapat menemukan pengambilan maksimum dengan mencari keuntungan rata-rata. Kalikan dengan tingkat output. Dalam jangka pendek, perusahaan akan tutup jika mereka tidak dapat menutupi biaya variabelnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.